ada Brock Lesnar dan Cody Rhodes, dan ini juga salah satunya. Cody Rhodes dapat spot sama Brock Lesnar, itu salah satu hal yang dalam 3 hari ini, Minggu, Senin, Selasa di awal April, berita soal WWE itu gila banget, memasuki dunia maya, wah segala macem. Berita soal WWE itu ngeri banget lah. Gue mau bahas satu-satu ya, tentang WrestleMania, Raw After WrestleMania, sama WWE dijual. Itu 3 hal ini soalnya berkesinambungan gitu. Anyway, WrestleMania 39 akan menjadi salah satu WrestleMania favorit gua gitu. Ini mirip kayak WrestleMania tahun lalu, yang gua bisa bilang tahun lalu tuh di luar ekspektasi gua. Ternyata WrestleMania 38 itu oke banget. Stone Cold balik dan Undertaker Hall of Fame, main eventnya Brock Lesnar sama Roman Reigns gitu. Nah, di WrestleMania sekarang ini gue juga pernah bahas kan di video sebelumnya di Just Talk Wrestling, kalau WrestleMania sekarang itu mau dibuat jadi matchnya yang lebih kuat gitu daripada orang-orang besarnya gitu. Kalau kan waktu sebelumnya kan match card itu nggak begitu sekuat WrestleMania zaman dulu, tapi pas gue lihat sekarang WrestleMania kembali jadi WrestleMania dengan match card kuat. Ini yang gue mirip kayak Takeover. Kalau Triple H kan running sebuah komen itu, waktu Takeover aja lu lihat Takeover matchnya bagus-bagus, padat-padat banget. Ini bisa kelihatan ya di WrestleMania Night 1, Night 2. Dari banyak match, ada beberapa match yang menurut gue dalam tanda kutip sampah sih, bisa gue bilang ya. Cuman yang lain oke banget menurut gue. Match yang sampah menurut gue itu Pat McAfee lawan The Miz, di mana dua-duanya itu kan karena mungkin si pertandingan ini emang, nanti gue bahas kenapa ada pertandingan itu, sama kayak Snoop Dogg lawan The Miz juga ya. Nanti gue bahas soal itu. Yang jelas pertandingan di night pertama, Austin Theory lawan John Cena, Fatal 4-Way, Seth Rollins lawan Logan Paul, Six Man Women's, Rey Mysterio Dominic, Rhea Ripley Charlotte, sama main eventnya tag team Kevin Owens sama The Usos, Kevin Owens Sami Zayn lawan The Usos. Itu menurut gue keren banget, dan menurut gue di 7 pertandingan itu nggak 7 sih, mungkin dari 6 pertandingan itu, nggak 6 juga sih, storyline-nya kuat banget. Storyline-nya kuat itu menurut gue Rey Mysterio sama Dominic itu storyline udah jauh-jauh hari, udah lama banget, dan storyline-nya kuat. Lalu Kevin Owens Sami Zayn udah pasti itu udah kuat banget storyline-nya. Terus Austin Theory sama John Cena, meskipun nggak gimana-gimana, tapi passing the torch dalam tanda kutip itu juga udah lumayan kuat. Yang nggak begitu kuat sih damage control juga menurut gue lumayan, tapi nggak ya, damage control sama Seth Rollins tuh lawan Logan Paul di bawah itu, meskipun nggak kuat tapi lumayan ada storyline-nya. Dan Rhea Ripley Charlotte sebenarnya bisa dibilang storyline, cuma storyline dekat-dekat sini nggak begitu hot ya, karena Rhea Ripley lagi hot banget nih, hot product banget sih Rhea Ripley ini, sementara Charlotte ya as Charlotte Flair gitu, jadi dia bisa dibilang hot enggak, tapi dia top woman, nggak tau lah. Dari itu dan yang gue kaget itu Fatal 4-Way Tag Team, yang gue kira itu bakal jadi pertandingan yang kalau ada istilah WrestleMania itu pertandingan yang buat ini aja, buat WC lah gitu, karena dia udah ada opening yang besar, yang megah, terus ada pertandingan buat ke WC. Biasanya kan gitu ya, Fatal 4-Way kan nggak jelas, apalagi ini bukan buat tag team champion, bukan buat apa gitu, nggak ada storyline yang jelas, tapi ternyata bagus banget, gila Fatal 4-Way nya. Dan apalagi yang bisa kayak Six Man Woman, status Lita Becky Lynch itu cukup oke, tapi nggak oke banget. Tapi Rhea Ripley lawan Charlotte menurut gue salah satu yang bagus, still the show di ini. Nah, karena 6 cardnya udah full banget,
Ini gue pernah bahas juga tentang AEW, gue di konten gue kalau misalnya di bincang wrestling ya, itu bisa lihat aja tentang AEW itu kalau bikin pay per view bukannya jelek, tapi orang nggak dikasih jeda antara, misalnya dia ada 8 match card dan 8-nya bagus-bagus, sementara 4 pertamanya tuh udah bagus, 4 ke terakhirnya orang tuh jadi cenderung bosan dan crowd itu jadi kecapean gitu, nggak dikasih jeda buat crowd istirahat buat apa. Sementara di WrestleMania ini kan ada banyak jeda kan, jadi di tiap pertandingan tuh ada backstage segment, ada attendance record yang diomongin, ada banyak jeda dan jedanya tuh lumayan, bisa sekitar 10 sampai 15 menit. Nah ini menurut gue salah satu yang bagus dari WWE itu hal-hal kayak gitu ya. Dan untuk masuk ke main event, karena kayaknya WWE udah tahu bahwa si main eventnya ini dua main event ya, maksudnya Charlotte Flair sama Rhea Ripley terus tag team champion. Kalau mereka berdua si yang ini still the show yang sebelumnya, dan which is Rhea Ripley sama Charlotte Flair bakalan abis nih di tag team gitu, makanya dikasih slot Pat McAfee lawan The Miz. Meskipun pertandingannya sampah, jadi orang bisa, kan segmennya lumayan lama ya, ada 15 sampai 20 menit gitu. Jadi orang-orang masih bisa istirahat, bisa nggak terlalu nge-cheer, bisa ya cooling down lah. Jadi si ritmenya tuh turun lagi gitu. Ngelihat pertandingan sekelas Rhea Ripley dan Charlotte, terus ngelihat pertandingan Pat McAfee lawan The Miz yang cuma gitu doang. Sementara menurut gue Pat McAfee itu lumayan lah dari wrestler, meskipun nggak se-oke Logan Paul ya. Dan karena pertandingan itu tag team di endingnya juga jadi oke, menurut gue jadi keren banget, jadi menutup WrestleMania Night 1. Dan gue inget waktu pas hari Minggu itu banyak orang yang bilang, wah ini gila nih WrestleMania Night 1, gimana Night 2 nih bisa menutup Night 1, yang Night 2 udah keren banget gitu. Dan gue liat iya bener banget keren banget. Terus di Night 2 openingnya Brock Lesnar lawan Omos, terus Fatal 4-Way Woman, Gunner lawan Sheamus, Drew McIntyre, Bianca Belair lawan Asuka, Snoop Dogg lawan The Miz, Edge lawan Finn Balor Hell in a Cell, dan main eventnya Cody Rhodes lawan Roman Reigns. Openingnya menurut gue salah satu, banyak yang bilang openingnya lebih bagus Brock Lesnar lawan Omos daripada John Cena lawan Austin Theory. Gue setuju, dan Brock Lesnar itu sampai sekarang, lu kalau misalnya nggak bisa mengappreciate seorang Brock Lesnar is a pure talent, pure athlete, pure WWE superstar lah, pure wrestler, semuanya lah. Dia udah all package dari dulu. Dia bisa menghibur, mengentertain orang dengan match 1 menit 30 detik lawan Goldberg, 5 sampai 10 menit lawan Goldberg di WrestleMania. Pertandingan cuma kurang dari 5 menit sama Omos di WrestleMania. Bisa nih, gue lihat dia lawan Roman Reigns waktu itu berapa menit ya tahun kemarin di WrestleMania 12 menit. Sebentar banget ya. Perasaan dia pernah ada pertandingan yang lumayan lama deh, 2022. Nah ini dia bisa lawan Roman Reigns di SummerSlam 23 menit. Dia waktu pernah lawan AJ Styles, jadi pernah lawan pure talent atlet yang kayak macam Daniel Bryan atau AJ Styles, yang high flyer bisa, yang powerhouse bisa. Dia tuh hebat banget menurut gue sih seorang Brock Lesnar. Dan opening WrestleMania ini dibuka sama Brock Lesnar, menurut gue keren banget, hebat si Brock Lesnar bisa, dan udah pure talent lah. Orang-orang kadang suka nggak appreciate segitu sama Brock Lesnar. Ini di match keduanya menurut gue Ronda Rousey sama Shayna Baszler lawan Fatal 4-Way ini kurang, gua kira bakal seseru yang pertama, tapi ternyata pertandingannya sama seperti Fatal 4-Way yang dulu, biasa saja. Tapi dengan itu membuat si pertandingan Intercontinental Champion Triple Threat bagus banget. Gunther, Sheamus, dan Drew McIntyre. Tahun lalu itu US Champion dan Intercontinental Champion nggak ada di WrestleMania. Kalau nggak salah US Championnya Bobby Lashley apa ya tahun kemarin tuh, gue lupa deh, soalnya nggak ada lah. Tahun sekarang malah ada gitu. Tahun sekarang
ada, dan dua-duanya tuh spotnya besar. Satu Austin Theory lawan John Cena opening WrestleMania, yang satu triple threat dan bagus banget pertandingannya gitu. Ini salah satu momen di mana dan Drew McIntyre kan gosipnya kontraknya habis tahun ini, gue nggak tahu kapan, kayaknya Septemberan lah, pertengahan tahun. Gue nggak tahu kapan, tapi dan belum deal gitu. Tapi seorang Drew McIntyre adalah sayang sekali kalau WWE ngelepas seorang kayak Drew McIntyre, karena dia bisa ngeraup pasar Ireland dan bukan Ireland, UK, dia bisa ngeraup pasar UK. Selain itu Drew McIntyre juga dari segi main eventer, dari segi gue udah suka banget sama Drew McIntyre, dari segi fisik, dari segi apa udah bagus banget sebenarnya untuk jadi WWE Champion main eventer. Tapi sayangnya momen dia waktu itu kandas di 2020 karena pandemi, dan belum dapat momen seperti itu lagi Drew McIntyre. Dan menurut gue sayang, tapi harusnya WWE bisa mempertahankan Drew McIntyre. Anyway, selain itu ada Gunther yang keren banget menurut gue, dan dia the future banget. Next year dia bisa banget main event WrestleMania WWE Champion lawan Cody Rhodes mungkin, atau lawan siapa. Menurut gue Gunther tuh dulu dia namanya Walter, jadi Gunther kan orang-orang jadi mempertanyakan gimana. Menurut gue sah-sah aja sih ya, orang ganti nama segala macem. Nama-nama Gunther juga dulu kan kayaknya kocak, apa nih Gunther, sekarang nggak apa sih gitu. Setelah pertandingan itu ada Raw Women's Champion, tapi pertandingannya sebenarnya oke. Cuman karena kita habis ngeliat triple threat tadi yang tadi gue bilang, jadi si pertandingan ini terasanya biasa aja, dan banyak spot-spot yang gimana bisa bilangnya, spot-spot yang kurang oke gitu. Jadi spot-spot yang oke tapi reaksi penontonnya tuh kurang, wah gitu, kurang gimana gitu, aneh sih berdua. Terus ada Snoop Dogg lawan The Miz, dan ini gue appreciate banget sama The Miz, appreciate banget sama Snoop Dogg, karena harusnya The Miz lawan Shane McMahon, tapi Shane McMahon cedera lutut yang tiba-tiba itulah, apa sih namanya juga, tone squash muscle itulah. Dan Snoop Dogg akhirnya improve, dia jadi meskipun apa sih people's elbow gitu, tapi alay juga, tapi not bad gitu untuk improve. Dan ini membuktikan kelasnya Snoop Dogg. Jadi rapper, dia sering improve, jadi ya udah gitu, hebat banget bro gue. Dan untuk seorang rapper ya, ini untuk seorang rapper, The Miz aja bingung loh itu. Pas dia si Shane McMahon kan udah sempat kelihatan kameramen, Shane McMahon berdiri, terus dia mau berdiri lagi nggak bisa, dia tiduran, terus dia bilang ke wasit, kayaknya gue nggak bisa berdiri kayaknya gitu ya. Terus The Miz tuh yang kayak bingung, dia langsung ke ke sudut gitu kan. Nah terus dia aja maksudnya bingung gitu, sementara Snoop Dogg langsung naik. Gue nggak tahu apakah ada obrolan di bawah gitu, lu dari Triple H udah Snoop Dogg aja yang gini atau gimana kayak gitu, gue nggak tahu. Tapi ya menyelamatkan lah momen-momen awkward itu dari kegajelasan, tapi lumayan jadinya gitu. Lalu pertandingannya itu, nah ini pertandingan yang tadi gue bilang selalu ada jeda, jadi Edge lawan Finn Balor, Hell in a Cell lawan dan main eventnya Universal Undisputed Universal Champion. Gue belum punya Universal Champion. Anyway, gue mau nanya ini sama US Champion ya, nih ada US Champion ini. Gue ada UFC juga di atas. Kalau lo nanya ini asli apa enggak, gue sih bisa bilang enggak ya, enggak asli. Ini stiker doang sih, sebenarnya 3D kok tadi apa sih, dimensi aja gitu, apa green screen, jadi nggak real kan, nggak real kan sebenarnya, ini green screen aja, editan, bukan asli nih. Anyway, balik lagi ke tadi, spot Edge lawan Finn Balor menurut gua rada anti klimaks ya, untuk karena Finn Balor juga sempat dijahit dulu, ininya sempat bocor kan parah, ininya gede si bocornya itu, dan dia juga di Raw tadi nggak ada. Untuk storyline menurut gue ini sangat oke banget. Gue nggak tahu ini apakah jadi Edge pertandingan terakhir, tapi nggak menunjukkan ini untuk pertandingan terakhir Edge gitu.
kayak nggak ada dia terakhir terus naruh, gue kira pas dia spot terakhir di ring tuh dia bakal naruh sepatu atau segala macam, ternyata enggak. Apa nanti Edge ke depannya bakalan tetap aktif wrestler, karena gue kira dia bakal ini pertandingan terakhir dia, tapi nggak menunjukkan itu gitu dia. Atau katanya mau di SummerSlam dia pertandingan terakhirnya, kan SummerSlam di Toronto kan, mungkin juga ya di SummerSlam dia. Nggak tahu gue feudnya lagi nanti ke depannya sama siapa. Setelah ini ada pengumuman Hall of Fame yang menurut gue yang tadi, jadi biar ada jeda antara satu match dan match yang lain, dan pertandingan ini yang ending. Lu bisa lihat Just Talk Wrestling gue sebelumnya, gue bilang kalau harusnya emang Roman Reigns tetap menang di WrestleMania, dan bener Roman Reigns menang lawan Cody Rhodes. Banyak orang yang nggak setuju, kalau gue setuju putusan ini, karena yang tadi gue bilang akan sangat seru kalau si champion yang ngalahin Roman Reigns itu orang-orang kayak hening terdiam aja, dia kalah dong kayak gitu-gitu. Gue ambil contoh, sebenarnya kan gue ambil contohnya di UFC ya, Leon Edwards sama ini, ternyata ada contoh lain. Waktu itu Cesaro sama Sheamus ngalahin New Day di Raw yang di pay-per-view sebelumnya, gue lupa apa, dan ini lupa gue tahun berapa, tapi lo bisa cek aja di Wikipedia. Itu New Day lawan Cesaro dan Sheamus itu di pay-per-view sebelumnya menang. Itu matchnya bagus banget. Terus pas di Raw besoknya itu New Day kalah dan semuanya hening, dan kayak si Cesaro sama Sheamus juga nggak percaya mereka tuh menang gitu, dan jadi hening. Nah, menurut gue hal kayak gitu yang harus cocok buat ngalahin Roman Reigns. Kalau misalnya yang gue bilang, kalau misalnya Cody Rhodes menang di sini, ya udah gitu, next chapternya apa ya kan buat Cody Rhodes, karena Cody Rhodes harus itu sangat menyenangkan untuk road to champion. Kita belum lihat Cody Rhodes as a champion, dia bisa carrying champion nggak? Karena ini kondisinya mirip sama Daniel Bryan. Banyak sih sebenarnya para proses yang dia kayaknya kelihatan bagus nih, tapi pas jadi carrying champion kurang ya. Seth Rollins menurut gue kayak gitu. Seth Rollins menurut gue lebih seru banget dia nggak jadi champion, atau misalnya jadi US apa Intercontinental Champion daripada jadi WWE Champion. Tuh kayak excitementnya kurang ada, karena untuk jadi champion kan kita pengen lihat main event ya. Untuk jadi champion kayak Roman Reigns sekarang tuh pas banget, Roman Reigns, John Cena, Stone Cold, The Rock, Triple H, banyak top star yang cocok jadi champion, yang mau dia menang mau dia kalah kita tuh peduli gitu sama dia. Sementara banyak kok champion yang kayak kita nggak pedulin dia mau menang dia mau kalah gitu. Kayak Bryan juga road to championnya oke banget, tapi setelah jadi champion dia susah untuk carrying WWE champion itu untuk jadi top of WWE-nya gitu menurut gue. Gue nggak bilang Cody Rhodes nggak bisa, hanya belum kelihatan aja apa dia bisa apa enggak. Dan sekarang gitu sih Cody Rhodes, kalau dia sebenarnya gue tuh berharap Roman Reigns menang, dan di Raw-nya itu Cody Rhodes menantang Roman Reigns, dan which is kejadian, cuma nggak ada ini untuk WWE Champion aja, bukan Universal Champion, karena di Universal Champion kan sebenarnya yang Roman Reigns itu yang di Universal Champion lebih lama ya daripada di WWE Champion. Jadi biar di split aja champion, yang gue dari dulu udah pengen banget nge-split champion, terus WWE Champion dan Cody Rhodes menang di Raw gitu tuh bakal sangat memorable banget lah. Tapi ternyata enggak, dan di Raw sekarang yang gua kira Raw after WrestleMania bakalan gimana ya di tangan Triple H, ternyata biasa aja. Tadi pertandingan nggak biasa, terus Matt Riddle balik, dan gua nggak nyangka kalau abis gue kira ada Braun Breaker lah, atau kayak WrestleMania biasa lah. Cuman sekarang kayaknya WrestleMania WWE udah fokus banget di WrestleMania-nya, Night 1 Night 2, dan Raw-nya jadi biasa lagi, which is okay lah. Dan di feud-nya ke depan bakalan ada Bad Bunny, mungkin ya Bad Bunny feud sama, feeling gue sih Bad Bunny sama Rey Mysterio bakal feud lawan Dominic sama Damian Priest. Terus ada Brock Lesnar dan Cody Rhodes, dan ini juga salah satunya Cody Rhodes dapat spot
sama Brock Lesnar itu salah satu hal yang oke banget gitu. Karena Cody Rhodes kemarin feud-nya sama Seth Rollins terus cedera, terus dia Royal Rumble, dia belum punya dapat feud yang oke sama Roman Reigns, tapi dia sideline kan sama waktu pas Roman Reigns lagi hot banget Sami Zayn, terus dia feud sama Roman Reigns, dan sekarang sama Brock Lesnar. Kalau dilihat dari champion dia nggak jadi champion, tapi kalau dilihat dari feud menurut gue sangat bagus banget untuk Cody Rhodes gitu. Bahkan kalau bisa Cody Rhodes jadi champion di SummerSlam kah, atau di Money in the Bank, atau di Backlash, mungkin reactionnya bakal sama gitu, bakal wah gitu jadi WWE champion. Tapi sih gue feeling Cody Rhodes bakal jadi champion ya, karena dia dapat top merchandise sales di WWE as a baby face, dan mirip John Cena. Menurut gue nggak ada yang salah dari Cody Rhodes, dan nggak mungkin lah orang-orang kayak Triple H gitu yang sengaja nggak ngeliat seseorang kayak Cody Rhodes. Karena dulu aja gue mungkin marah-marah kayak CM Punk atau Daniel Bryan atau Christian misalnya gitu, nggak dapat spot untuk jadi WWE Champion, dan pas gue lihat sih ya memang tidak gitu. Dulu gue melihat sebagai fans, dan gue udah lebih tua, gue lihat belajar banyak tentang korporasi apa segala macam, memang susah sih tentang entertainment juga. Jadi untuk carrying world champion terus harus ada sesuatunya gitu, kayak Christian, Daniel Bryan, meskipun gue nggak nyebut mereka jelek ya, tapi mereka lebih excitement aja gitu sebagai ini, kayak di ya gitulah pokoknya. Anyway, gitu tentang WrestleMania dan panjang juga nih 20 menit. WrestleMania dan Raw yang gue kira bakalan seru banget. Gue udah ngomong sama si Revan, gue bahas tentang Raw, ternyata Raw aja biasa aja, ini kayak Raw biasa, jadi nggak usah juga gue terlalu review banyak. Dan WWE dibeli sama Endeavors. Kalau lu nggak ngerti ini apa sih maksudnya, kok WWE UFC dibeli sama UFC, nggak. UFC itu dimiliki sama Endeavors tuh WME ya, jadi ada WME, William Morris Endeavors, gue lupa namanya, Endeavors nih. Nah, jadi Endeavors Group itu kan kayak talent agency, itu William Morris Agency sama Endeavors Talent Agency, jadi gabung holding. Terus mereka beli UFC waktu pas tahun 2016. Jadi yang punyanya itu Ari Emanuel. Lu kalau suka series lu bisa nonton aja Entourage, ada di HBO gua ada tuh Entourage, itu tentang kisah Ari Emanuel ini. Kalau lu yang suka film ya, kalau nggak suka juga nggak usah. Terus si Endeavors ini beli UFC, dan ini kayaknya gue pernah bahas deh di Bincang Wrestling, siapa calon, gue lupa Bincang Wrestling apa di Stock ya, nanti lu cek aja deh di YouTube gue atau di Wrestling Universe di Fauzan Nur, kalau nggak di The Stock Wrestling, gue lupa. Tapi yang jelas Endeavors ini adalah pembayar WWE yang paling oke menurut gue, karena misalnya dari beberapa buyer kayak Arab Saudi, gue muslim ya, gue nggak berani ngomong tentang itu. Pasti kayak Arab Saudi itu bakalan mereka kan punya uang yang sangat besar ya, jadi kayaknya mereka bakal merubah banyak hal di WWE, dan juga kayak banyak terbatas lah intinya, untuk ada Sami Zayn yang Syria yang lagi hot, terus nanti di kedepannya ada banyak lagi. Jadi untuk masuk ke arah lebih politik di Arab Saudi dan yang lain itu susah menurut gue ya untuk Arab Saudi. Dan juga menurut gue kontrak WWE sama Arab Saudi itu menurut gue udah lebih oke daripada Arab Saudi untuk punya WWE gitu. Tapi yang jelas WWE dan UFC ini nggak sengaja atau gimana ya, UFC punya relationship yang bagus sama Uni Emirat Arab, WWE punya relationship bagus sama Arab Saudi. Kalau di mixingin bagus banget nih, WWE nanti ke Uni Emirat, ke Dubai,
itu ke Jeddah misalnya, UFC ke Jeddah. Gue fans dua-duanya, gue fans pro wrestling dan fans UFC, jadi suka-suka aja gue. Disney tuh suka beli, terus dia banyak merubah, terus headnya ya kayak apa sih, Marvel, terus ya lu kalau suka Marvel pasti ngerti lah, kayak Netflix kan ada Netflix Marvel ya, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Punisher, sama Iron Fist. Pas dibeli Daredevil aja, kita ngomong Daredevil aja, Daredevil tuh bagus, cruel, wah bagus banget di Netflix. Pas ada di Disney, udah di acquire lagi sama Disney. Daredevil yang di She-Hulk kan, lah apaan sih kayak gini Daredevil, itu baru kecil aja temen, gue jadi nggak, jadi gitulah. Nah itu kejelekannya Disney, jadi Disney tuh pengen masuk, jadi pengen banyakin segmen gitu, dan segmen dia pengen banyak banget di segmen anak kecil gitu. Meskipun menurut gue nggak salah juga di WWE, jadi WWE theme park kan ada di Disneyland, ada WWE, tapi kayaknya enggak, dan kayaknya banyak ngatur sih di Disney tuh. Dan di sini sebuah company yang besar, dia punya banyak banget perusahaan, di bawah situ ada ESPN dan segala macam. Dan menurut gue Endeavor ini salah satu paling bagus, karena sesuai kata-kata Ari Emanuel, kalau waktu Vince McMahon mau udah pensiun, terus Ari Emanuel ngomong, gue nggak bakal hal itu nggak bakal terjadi sama gue, kata si Ari Emanuel gitu. Dan ditelepon Vince, oh ya by the way, si Endeavor ini salah satu mantan pekerjaannya, mantan agentnya itu Nick Khan. Jadi Nick Khan itu dulu tuh pegawai si Endeavor, dan kalau nggak salah sih dia agentnya WWE apa agentnya Vince McMahon ya, gue lupa, si Nick Khan itu. Jadi dia ngedilin banyak hal, Fox salah satunya, akhirnya dia ditarik sama WWE untuk jadi board, dan sekarang jadi CEO gitu. Dan Nick Khan dapat kalau salah 15 juta dari hasil penjualan ini, Triple H dapat 5 juta, Vince McMahon dapat gede banget, angkanya kita sebut nanti aja. Terus nah bagusnya si Endeavor ini, dia itu nggak kayak di UFC, dia ngerubah sedikit pun. Waktu pas gue sering lihat interviewnya Dana White itu yang punya UFC, dia bilang kalau oke, gue beli, tapi lu harus tetap jadi CEO-nya kan, karena dulu Dana White tuh sama Fertitta Brothers itu mafia, dan Fertitta Brothers itu bukan yang running UFC, yang running UFC tetap Dana White. Dan Dana White yang udah tahu banget, Dana White tuh gue lihat tuh kayak Vince McMahon, dan gue rasa Dana White bakal sampai kayak Vince McMahon, kayak sampai 70-an dia bakal tetap ada di UFC. Menurut gue dia baru 50, lagi prime-nya lah untuk seorang bisnismen aja, kayaknya dia masih bakal ada di UFC sampai 70, sampai kayak Vince McMahon sekarang 20 tahun ke depan. Jadi gue rasa itu yang hal-hal yang terjadi sama di WWE. Dan tapi ini yang jadi perdebatan adalah Vince McMahon jadi CEO atau chairman of the board bukan CEO di WWE, bagaimana hal kreatifnya gitu, apakah tetap Triple H atau Vince McMahon bilang gue nggak bakal high level aja, yang bawa-bawa enggak. Tapi itu pernah kuat juga tahun 2020 kalau waktu Eric Bischoff sama Paul Heyman running Raw dan SmackDown, dia bilang dia nggak bakal campur tangan, tapi gimana. Tapi gue rasa pribadi, sih masih bakal tetap Triple H. Kenapa? Karena yang terlihat di WrestleMania break the record 21 juta gate untuk WrestleMania, dan itu breaking the record. UFC aja nggak pernah segitunya. Sold out dalam waktu berapa? Gue inget 2 tahun lalu WrestleMania itu lama banget sold outnya, dan sekarang cepat banget sold outnya. Triple H juga sold out Clash of Champion, Montreal atau Elimination Chamber, banyak lah tempat-tempat jadi sold out. Live show-nya juga jadi lebih banyak sold out gitu sama Triple H. Gue rasa sangat aneh kalau misalnya Vince McMahon balik lagi untuk jadi kreatif, Triple H cabut, karena dulu ya Triple H di NXT gitu ya, ada dia tuh nggak punya, bisa dibilang nggak punya hasil, dalam tanda kutip hasil konkret itu nggak ada. Bukan hasil dalam tanda kutip bagus ya, karena bagus itu kan relatif ya,
Mungkin menurut kita fans bagus, menurut Vince McMahon enggak, ya buat mau ngomong apa. Tapi hasilnya itu konkret tuh nggak ada. Kayak Triple H tuh ngebuat NXT Takeover, Adam Cole, Keith Lee, Shinsuke Nakamura, Bobby Roode, wah banyak, orang-orang itu banyak ya. Pas ke main roster jelek, nggak sell. Ya mungkin beda-beda tangan juga ya. Triple H pengennya gini, si Vince McMahon diginiin kan, jadi nggak jelas lah. Jadi terus pas Triple H mengenai NXT, di NXT oke, pas kayaknya kalau jadi gini hasilnya. Akhirnya di 2019 sama Vince McMahon di take over lagi si NXT, di 2020 di take over, dan Triple H juga kebetulan sakit jantung pas segala macam, jadi Triple H udah nggak megang kreatif apapun tuh waktu zaman itu sama sekali, mau di NXT kah atau mau di Raw dan SmackDown. Nah sekarang udah kelihatan banget, bukan hanya dari sekedar superstarnya dan match-matchnya yang oke, tapi ada hasilnya yang bagus nih, dari breaking the recordnya, dari gate-nya, dari segi live show-nya nambah karena kreatifnya Triple H. Jadi kreatifnya bagus di Raw dan SmackDown dan pay-per-view, berpengaruh juga di live event, berpengaruh juga di pay-per-view. Jadi menurut gue bakal sangat aneh kalau saya Triple H dicabut dari kursi kreatif ya, karena menurut gue si Triple H sudah melakukan hal yang sangat bagus. Jadi gitu aja dari gue untuk 3 hari yang sangat banyak berita ini soal WWE dibeli, WrestleMania, dan Raw after WrestleMania.